Shalom anak-anak Tuhan, KKR Klasis Medan Kuta Jurung. Apa kabarnya hari ini, di pagi ini yang luar biasa, yang sukacita dan semangat selalu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami ya guru KKR Klasis Medan Kuta Jurung disiarkan langsung ya live untuk menyambut anak-anak Tuhan KKR kelas tanggung dan remaja dari Runggun, Medan Putri, Mandala sampai Kuta Jurung. Ya, shalom. Dan kita sambut dengan penuh sukacita dengan tema hari ini, suasana hari ini di bulan ini. Ya, karena katanya bulan ini adalah bulan kasih sayang. Ya, karena tanggal 14 itu Valentine, tapi di dalam Tuhan setiap bulannya, setiap harinya, setiap waktunya kasih sukacita, kasih saling menyayangi itu kita harus pancarkan. Bukan hanya bulan ini saja, ya. Dan ini kita akan sambut dengan ibadah kita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan karena temanya sangat menarik. Ya, buat anak-anak tanggung dan remaja, pasti kamu tidak lupa ya, pasti selalu dan pernah mendengar cerita dari tema ini dan nanti akan disampaikan oleh pendeta kita. Dan untuk itu kita buka ibadah kita ya, anak tanggung dan remaja. Terlebih dahulu siapkan dirimu, siapkan hatimu ya, perlengkapan Alkitabnya ya. Duduk dengan baik, tertib ya, tidak ada yang mungkin dalam ibadah selama ini ya, hampir 1 tahun kita seperti ini ibadah, tetapi dengan kerinduan hati kita, walaupun dengan live seperti ini bertatap muka secara virtual, tetapi tetap menjaga kekudusan dalam ibadah ya, terkhusus anak tanggung dan remaja dari Runggun, Medan Putri sampai Kuta Jurung, seklasis Medan Kuta Jurung, oke? Dan untuk itu kita sambut ibadah kita buka dengan lagu pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Mari siapkan hati kita untuk datang di dalam ibadah KKR saat ini. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
hanya dekat kasih Bapa, jiwa pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. kita memasuki kebaktian kita. Anak tanggung dan remaja bangkit berdiri. Segala puji dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang empunya kita dan tetap memelihara kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Anak tanggung dan remaja masih tetap berdiri. Kita akan bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Boleh anak-anak tanggung dan remaja Klasis Medan Kuta Jurung bertepuk tangan bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasihi. Sekali lagi kita katakan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. berkatnya seperti sungai, lebih sukacita lagi. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. mengalir di waktu susah, Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, anak tanggung dan remaja dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan firman Tuhan sebagai pengantar kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Buat anak-anak tanggung dan remaja boleh diperhatikan Alkitabnya, dan kami guru akan menyampaikan buat kita semua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adikku semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kami, masih menemani kami, dan kami percaya hidup kami adalah berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan terima kasih Tuhan, minggu ini kami masih bisa beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan tetap pimpin kami, Tuhan tetap temani kami dan ajari kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan lagi Tuhan bisa menjalankan firman-Mu. Ini hidup kami dan ini ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adikku,
Hari ini kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan dari Alkitab. Dan kali ini kita belajar dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita buka dari Lukas pasal 10 ayatnya 25 sampai 37. Mari bersama-sama kita baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukul dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Adik-adikku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jalan dari Yerusalem menuju Jeriko disebut dengan sebutan jalan berdarah. Disebut dengan sebutan jalan berdarah. Mengapa jalan dari Yerusalem ke Jeriko itu disebut dengan jalan berdarah? Karena dianggap jalan itu tidak aman karena adanya jurang dari sisi kiri dan sisi kanan, dan juga banyak sekali penyamun, perampok. Kalau bahasa kerennya sekarang ini, banyak sekali begal. Ya, begal. Oleh sebab itu ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko dalam perjalanannya. Dia dibegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia dibegal, bukan hanya harta-hartanya saja yang diambil, tetapi juga dia dilukai, dipukul, dan Alkitab mengatakan
bahwa sampai setengah mati, berarti dihajar babak belur. Peristiwa-peristiwa pembegalan juga banyak terjadi. Waktu itu juga terjadi di sekitar simpang, di titik kuning juga ada, dihajar itu pengendara sepeda motor dan pembegal itu mengambil sepeda motornya. Mereka melukainya. Nah, demikian juga kejadian ini, bahwa orang yang disebutkan ini berjalan dari Yerusalem menuju Jericho dibegal. Nah, yang menjadi pertanyaan bukan siapa pembegalnya, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan menolong orang yang dibegal itu. Kita tidak mau mencari tahu siapa pembegalnya, kita tidak mau tahu siapa dia, tapi yang kita mau bahas hari ini adalah siapa yang akan menolong yang dibegal itu, siapa yang akan menolong yang dirampok itu. Nah, uniknya di perjalanan ini ada 3 tokoh yang melewati jalan tersebut, yaitu imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Mari kita lihat bersama-sama. Orang yang pertama adalah imam. Dari teks Alkitab kita menceritakan ketika dia berjalan dan melihat orang yang sudah setengah mati itu, dia tidak mendekatinya, tetapi justru dia berjalan dari seberang jalan sehingga dia melewatinya begitu saja. Mengapa seorang imam, seorang yang bekerja di rumahnya Tuhan, seorang yang setiap hari atau mungkin setiap saat berjumpa dengan Tuhannya, tapi tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu? Mengapa? Karena alasan peraturan agama. Peraturan agama yang dipegang oleh imam ini apa itu? Ketika dia nanti memegang yang sudah dirampok itu, kalau yang dirampok itu sudah meninggal, maka dia sebagai imam akan najis selama 7 hari. Kalau dia najis selama 7 hari, maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitasnya sebagai imam. Dan untuk menyucikan dirinya juga membutuhkan proses yang panjang. Oleh sebab itu dia berpikir mungkin ketimbang saya selama 7 hari najis dan harus melalui proses yang panjang supaya saya bisa suci kembali, biarkan saja, nanti kalau orang mati saya bahaya. Itu prinsip yang pertama. Dan yang kedua, lewat juga orang Lewi. Orang Lewi ini seperti kita ketahui, mereka itu bekerja di rumah Tuhan. Mereka bekerja, bernyanyi, menaikkan pujian di rumah Tuhan. Nah, ketika dia berjalan, dia melihat orang itu sama. Dia tidak mendekati orang yang jatuh itu, tetapi justru dia berjalan dari seberang jalan yang lain. Kenapa? Dengan prinsip yang sama. Mereka takut najis. Mereka takut mereka tidak suci. Atau mereka juga takut jangan-jangan yang jatuh itu sebenarnya adalah bagian daripada perangkap. Karena apa? Jalan yang menuju Jericho dari Yerusalem tadi adalah jalan yang berdarah. Sering terjadi perampokan. Dan jangan-jangan itu adalah bagian daripada perangkap itu untuk merampok diriku. Sehingga mereka berjalan dari seberang jalan yang berbeda. Nah, tokoh yang ketiga itu adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini melakukan berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh imam dan Lewi. Dia datang turun dari keledainya, dia mendekati dan melihat, dan dia justru menolong, dan dia membawa, mengangkatnya ke atas keledainya, berjalan. Bayangkan dari Yerusalem ke Jericho, berjalan yang tadinya dia enak-enak saja di atas keledai, tapi justru dia berjalan. Sementara orang yang tidak dia kenal, orang yang tidak dia tahu siapa sebelumnya itu, dia angkat ke atas keledainya dan dia berjalan mengiringi, tidak di atas keledai. Dari segi fisik dia capek dan dia juga menolong orang yang tidak dia kenal, tidak dia tahu sebelumnya, dan dia juga harus mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk membantu orang yang tidak dia kenal. Dia bawa itu ke penginapan dan dia mengatakan bahwa silahkan engkau rawat dia dan aku memberikan kepadamu 2 dinar, dan kalau itu kurang nanti aku akan membayarnya. Dia mengeluarkan biaya yang lebih besar
Dia mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Dia meluangkan waktunya yang juga lebih banyak lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain hanya untuk menolong orang yang tidak dia kenal. Adik-adikku yang aku kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Dari peristiwa ini, sama seperti yang sudah disebutkan oleh MC kita dari depan tadi, di pemula tadi yang mengatakan bahwa kisah ini sudah mungkin setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun kita tahu dan kita dengar dari pengajaran-pengajaran guru-guru sekolah minggu kita, dari pendeta yang berkhotbah, dari pertua diaken yang bercerita, dari orang tua kita juga bercerita. Tetapi mari kita merefleksikan, siapakah sesamaku manusia itu? Nah, adik-adikku yang aku kasihi dalam Kristus Tuhan, memang betul imam dan orang Lewi ini teguh dalam ajaran agama. Takut mereka akan ketidaksucian, benar mereka dalam menjalankan kewajiban agama mereka, tetapi mereka gagal berperilaku sebagai sesama manusia. Mereka menjalankan aturan agama, tetapi mereka gagal menjadi manusia kepada manusia yang lainnya. Menjalankan agama is the best, tetapi ketika menolong orang lain yang ada di sekelilingnya, dia akan berpikir, dia akan memutar otaknya, bagaimana nanti jikalau itu adalah mayat maka saya akan najis. Maka dia tidak menolong. Nah, adik-adikku yang aku kasihi, adik-adikku yang aku cintai, tema kita adalah orang Samaria yang murah hati, mengajarkan kepada kita, marilah kita bermurah hati, marilah kita menjadi manusia kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak atau abang kita. Oleh sebab itu dari teks ini kita boleh belajar yang pertama, jabatanmu harus sejalan dengan tindakanmu. Jabatan diri kita ini, yang kita dalam diri kita ini harus sejalan dengan perbuatan kita. Misalnya seorang pendeta, seorang pertua diaken, seorang pengurus KKR baik tingkat runggun, klasis, sebagai pengurus KKR, pengurus remaja, jabatanmu itu harus sejalan dengan tindakanmu. Kita ini berjabatan, oleh sebab itu sejalanlah dengan jabatan kita, tindakan kita. Jangan nanti jabatan kita ataupun jabatan kita adalah sebagai pendeta, tetapi kelakuan kita tidak sebagai pendeta. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita belajar poin yang kedua adalah aktif melayani itu harus berbanding lurus dengan kelakuanmu. Banyak sekali mungkin juga anak-anak remaja yang aktif datang ke gereja, aktif melayani, aktif membawa puji-pujian, itu harus berbanding lurus dengan kelakuan kita. Jangan kita ketika kita di gereja sama seperti malaikat, tetapi ketika kita di luar sama seperti pembegal. Sering membegal hati orang-orang di sekeliling kita, menyakiti hati orang-orang di sekeliling kita, menyakiti ataupun membegal hati orang tua kita. Dan poin yang ketiga adalah kita harus mengasihi tanpa batas. Kita mengasihi dia bukan karena dia orang karo. Kita mengasihi bukan karena sesama orang Kristen, satu gereja GBKP, atau satu sekolah. Apapun identitasmu, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun sekolahmu, aku mengasihimu. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia tidak berpikir apa ya agamanya, apa ya sukunya, apa ya latar belakangnya. Tetapi dia menolong orang itu. Dan yang poin keempat adalah segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi oleh kasih Kristus, supaya kasih kita murni dan tidak berpura-pura. Kita pura-pura mengasihi orang tua kita pura-pura berbuat baik kepada teman sebangku kita pura-pura senyum manis kepada guru yang sedang mengajar,
Kita pura-pura duduk manis di hadapan guru sekolah minggu kita, tetapi di balik itu semua kita tidak melakukan apa yang disebut dengan kasih. Kenapa? Karena kita belum menerima Kristus dalam hidup kita yang menjadikan kasih kita murni. Adik-adikku yang aku cintai, dalam bacaan kita juga tadi, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 12, mengasihi jangan berpura-pura. Kita mengasihi karena ada orang lain, jangan berpura-pura. Dan yang kedua adalah jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Dan yang ketiga adalah saling mendahului dalam memberi hormat, memberi kebaikan. Saling mendahului dalam melakukan kebaikan. Dengan demikian yang kita lakukan itu semuanya berlandaskan ataupun berdasarkan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi poinnya, boleh kita lakukan semuanya dengan kasih Allah yang ada di dalam hati kita. Kasih Allah yang sudah ada dalam hati kita baru mampu kita mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan murni, mencintai orang tua kita dengan murni, mencintai saudara kita dengan murni, dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita dengan murni. Amin. Kasih Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dari teks Alkitab yang kami baca dan yang boleh kami renungkan bersama, kami diajarkan untuk mencintai orang-orang di sekeliling kami tanpa melihat status mereka, tanpa melihat pekerjaan mereka, apa yang menjadi latar belakang mereka. Tapi biarkan kami mencintai orang-orang di sekeliling kami, mengasihi orang-orang di sekeliling kami, sama seperti orang Samaria yang murah hati, mengasihi tanpa syarat. Dan ajari kami sehingga kasih Kristus itu ada dalam diri kami, supaya kasih kami menjadi murni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini seluruh kehidupan kami letakkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa, dan berterima kasih. Amin. Adik-adik yang aku cintai, anak tanggung dan remaja, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta kita bagi kita semua. Hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman, mengasihi, karena kasih itu tak terbatas oleh jarak dan waktu. Dan kasih itu pada saat seperti ini, situasi pandemi COVID-19, sangat dibutuhkan kasih untuk saling mendoakan bagi bangsa, negara kita Indonesia, dunia ini, bumi ini, dan sesama kita manusia.
Dan kita akan respon firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi anak-anak tanggung dan remaja, boleh mempersiapkan persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, masing-masing kamu semua diambil firman Tuhan tentang persembahan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi Simpar Tuhu Pemerendu, Kitab Denden 315 ayat pertama. Simpar Tuhu Pemerendu, jujurkan rekaman bangku, engkau ukurku, laku lupa lihat sate. Alo kendu oh Tuhan, Alo kendu oh Tuhanku, persembahan anakmu. Usekenlah pasu-pasu, peteguhi perpulungan. sekali nari si ulihi ayat sada. Simpar Tuhu Pemerendu. Simpar Tuhu Pemerendu, jujurkan rekaman bangku, mengkakal mengukurmu, laku lupa lias hatenu. Alo kendu oh Tuhanku, Alo kendu oh Tuhanku, persembahan anakmu. Usekenlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu. Adik-adikku, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini di kebaktian kami ini, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Persembahan kami ini, terimalah Bapa, sehingga bisa dipakaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Bapa, untuk orang-orang tua kami, dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka Engkau berkati, sehingga kami sebagai anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang masih di bawah pengawasan dan pembiayaan orang tua kami, bisa untuk minggu-minggu berikutnya juga memberikan persembahan kepadamu. Karena apa?
Tuhan memberkati orang tua kami lewat pekerjaan-pekerjaan mereka. Terimalah Bapa persembahan kami. Dan berkatilah Tuhan orang tua kami, pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, senantiasa Tuhan memberkatinya. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini pun kami masih berjuang bersama-sama untuk melawan yang namanya penyebaran virus corona. Virus ini sudah mengungkung kami, membatasi gerak kami, membatasi mobilitas kami. Karena ancaman daripada virus ini membuat kematian. Oleh sebab itu bantu Tuhan, tolong Bapa, pemerintahan kami, agar mereka Bapa diberikan hikmat untuk segera bisa menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa buat semua orang-orang penduduk Indonesia ini supaya diberikan kesadaran untuk mematuhi protokoler kesehatan. Ketika kami menjaga diri kami, kami juga menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu sehingga kami boleh terbebas dari ikatan kungkungan ancaman COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk gereja Tuhan dimanapun berada, untuk gereja Tuhan GBKP, untuk anak-anak Tuhan, anak-anak remaja dimanapun berada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam studi mereka, sekolah mereka Bapa, yang mungkin mereka masih belajar tetap dari rumah secara online. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa menjalani setiap persekolahan mereka, studi mereka dengan baik. Dan mungkin dalam waktu-waktu dekat ke depan ini, anak-anakmu, anak-anak remaja mungkin ada yang ujian, Tuhan berkati agar mereka bisa melalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat semua teman-teman sekolah minggu kami, anak tanggung, anak remaja yang kami rindukan. Kami boleh bersama-sama bersekutu di gereja Tuhan. Kami rindu tawa mereka, kami rindu Tuhan candaan mereka. Kami rindu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami. Kami mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Kami boleh bersatu di dalam doa kami, terhubung, terkoneksi dalam doa kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan temani juga mereka. Dan kami juga Tuhan yakin dan percaya suatu saat kami akan berkumpul kembali, beribadah kembali di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mampu mengasihi, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kasih kami, cinta kami murni, tanpa embel-embel, tanpa alasan ketika kami mencintai orang-orang. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Buat semua guru-guru yang bertugas hari ini, Tuhan juga berkati dalam hidup mereka, karir mereka, studi mereka. Semua yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan berkati, pengurus KKR, klasis, runggun, Tuhan berkati, Tuhan berikan ide-ide kreatif, inovatif sehingga anak-anak Tuhan ketika beribadah tidak bosan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, tanggung remaja, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adikku, mari kita semuanya bangkit berdiri. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita nyatakan kasih kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut.
kita sama-sama berdoa sama seperti yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasa minggu-minggu yang lalu, maka setiap ibadah kita akan mengadakan kuis. Ya, kuis. Dan kita umumkan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pemenang kuis kita 17 Januari 2021 di kelas tanggung. Dan pemenangnya adalah dari Runggun, kilometer 8 Padang Bulan Medan, dengan nama Belenda Dea Serahana Sembiri. Dan yang kedua adalah Jane Amarel Sitepu dari Runggun Pasar Pitu. Mari tepuk tangan. Oke, kita bersyukur adik-adik kita ini sudah mengikuti kuis kita. Dan kuis kita berikutnya, bagi adik-adikku semuanya yang mau juga mendapatkan bingkisan hadiah untuk adik-adik semua untuk kuis kita minggu depan. Dan kali ini perlombanya khusus untuk Runggun Siguci Beranti bersama Limo Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Oke, anak-anak tanggung dan anak-anak remaja dari Runggun Beranti Siguci bersama Limau Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Adik-adik, kuis kita dalam minggu ini kami mintakan kepada adik-adik semuanya untuk menyaksikan video ini. Mari kita saksikan videonya.
Oke. Nah, tugas adik-adik semua adalah menceritakan kembali video singkat tersebut dengan bahasamu sendiri, ya. Namun kali ini perlombaan ini khusus untuk anak tanggung remaja Runggun Siguci. Catat ya, Runggun Siguci besamat Limau Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Sekali lagi, Beranti Siguci besamat Limau Mungkur Senembah, Kampung Susuk dan Gunung Rintih. Buat dalam bentuk video dan dikirimkan hari ini juga, ditunggu sampai jam 3 sore ya, sampai jam 3 sore dikirim ke nomor HP 081 62 081 3 6266 3501 dan durasi rekaman video itu minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. Dan ketika adik-adik mengirimkan videonya, terlebih dahulu harus menyebutkan nama, runggunnya, dan kelasnya, kelas tanggung atau kelas remaja. Dan kami mengambil juaranya sebanyak 4 orang, oke, cukup banyak 4 orang. Dan pengumuman juaranya kami akan umumkan pada tanggal 21 Februari 2021 pada saat ibadah online, oke. Nah, silakan adik-adik buat videonya, ceritakan ulang kembali dan kirim segera sampai jam 3 sore. Oke? Tuhan Yesus memberkati.